Putri buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Apik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau yang sudah di kos aja ya. Keluar hanya beli makan, jangan kumpul-kumpul dulu. Yang sudah di rumah juga di rumah dulu, jangan pergi-pergi dulu ya kemanapun. Ya, karena katanya si virus Delta itu udah ibaratnya nempel, tadi saya baru baca tuh nempel di gagang pintu gitu-gitu. Jadi emang harus sering pakai hand sanitizer ya. Jadi dicek misalnya gagang pintunya itu si virus deltanya nempel di situ gitu. Jadi memang harus hati-hati. Oke, hari ini materinya tentang apa ya, Isma? Ada konsep pengorganisasian di kamar bedah, Bu, untuk yang kelompok. Oke, konsep pengorganisasian di kamar bedah ya. Ini presentasi ada Isma, nanti tolong dicatat yang tidak hadir ya. Oke, kita mulai. Saya mulai share screen ya. Untuk kelompok 1. Ini PPT tapi kok bentuknya kayak gini ya di saya. Coba yang lain. Oke. Mudah nggak? Yang kelompok 1. Kalau kelompok yang lain kan apa sih bentuk PPT ya, dia emang bentuk gambar PPT ya. Yang kelompok 1 tuh gambar kotakan gitu. Jadi yang saya tampilkan makalahnya ya. Atau yang diupload kemarin PPT atau kelompok 1? Apa sih? Atau PDF-nya? Jadi saya nggak bisa buka. Nggak bisa. Saya share screen Word-nya saja ya. Komputer saya lelah sekali ini. Saya share screen ya. Ya, kelompok 1, Adi Mariadi ada? Sambil dicek. Ada. Atsana? Hadir, Bu. Ais Asri? Ais ada nggak? Ais ada? Belum join, Bu. Oke. Terus Al Tarik? Hadir, Bu. Ya, oke. Ini siapa yang mau membacakan? Adi, Bu. Ya, silakan, Adi. Nggak semuanya kan ya? Nggak semuanya dibaca maksudnya. Silakan, Adi. Bu, emang PPT-nya nggak bisa dibuka apa, Bu? Oh, nggak bisa. Coba saya, mana ini? Stop share sih mana? Oh, ini ya. Ini kan ya, saya share screen ya. Kelihatan nggak itunya, WinRAR-nya? Iya nggak sih? Ini kan? Kelihatan? Kelihatan nggak, Isma? Kelihatan, Bu. Ya, saya buka yang Atsana kan? Tapi di HP bisa, Bu, ya? Di HP. Ini Atsana ya, saya buka. Lah ini loh yang saya download dari Skalsa.
Ini bentuk yang satu Word, yang satu kotakan kayak gini. Mudah nggak? Jadi nggak bisa dibuka foldernya. Begitu. Maaf Bu, saya dikirimi oleh Azana PPT-nya. Saya sudah kirimkan ke Ibu lewat WhatsApp. Oh, oke. Ya, ini saya stop share ya. Isma, Putri, pertemuan offline-nya kan ada 3 kali ya, Isma? Iya Bu. Yang yang satu tentang apa? Yang ini bukan. Yang tentang ini konsep manajemen udah kan ya? Sudah Bu, yang pertama sudah. Yang kedua juga udah kan ya, Isma? Sudah. Udah, ini sudah, yang Ibu. ketiga ya? Iya. Oke, ya, ya. Oke. Ya, silakan Adi. Komputer saya lolam banget ini, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mariadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mariadi, perwakilan kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perencanaan POAC di Kamar Bedah bersama teman saya Altarik yang beranggotakan saya sendiri Adi Mariadi, Ais Asri, Altarik. Latar belakang, asuhan keperawatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat yang dimana merupakan kewajiban seorang perawat. Manajemen asuhan keperawatan merupakan suatu proses keperawatan yang menggunakan konsep manajemen secara umum di dalamnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau evaluasi. Peningkatan mutu pelayanan adalah derajat memberikan pelayanan secara efisien dan efektif sesuai dengan standar profesi. Standar pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan pasien, memanfaatkan teknologi tepat guna dan hasil penelitian dalam pengembangan pelayanan kesehatan atau keperawatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal. Perawat profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan di masa depan adalah harus dapat berkomunikasi secara lengkap, adekuat, dan cepat, menurut Nur Salam 2012. Tujuan perencanaan. Yang pertama, tujuan dalam pembuatan makalah adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua, untuk mengetahui definisi perencanaan. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan dan manfaat perencanaan. Yang keempat, mengetahui ruang lingkup perencanaan. Yang kelima, mengetahui proses perencanaan. Definisi. Manajemen perencanaan POAC di Kamar Bedah adalah strategi untuk menyusun, memproses, serta mengatur organisasi untuk lebih terorganisir dalam visi dan misi yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk
mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan mewujudkan tujuan organisasi atau di kamar bedah. Manajemen perencanaan askep anestesi di kamar bedah adalah pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan dan rasa aman kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di kamar bedah. Manajemen keperawatan mempunyai ruang lingkup manajemen operasional yang merencanakan, mengatur, dan menggerakkan para staf untuk memberikan pelayanan keperawatan yang sebaik-baiknya kepada pasien melalui manajemen asuhan keperawatan. Dalam manajemen keperawatan ada beberapa elemen utama berdasarkan fungsinya. Salah satunya adalah perencanaan atau planning di kamar bedah. Hierarki perencanaan. Yang pertama, pre-line. Ini merupakan tingkat yang paling rendah dari kategori manajemen. Di dalam tingkat ini, seorang manajer diberikan tugas untuk mengelola suatu pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja lainnya di luar tingkatan manajer. Yang kedua, middle lane. Ini merupakan tingkatan yang berbeda di tengah-tengah dan bertugas untuk mengelola pekerjaan dari pre-line manager dan akan mempertanggungjawabkannya kepada seorang top manager. Yang ketiga, top manager. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam suatu organisasi yang memiliki tanggung jawab di dalam pengambilan keputusan terhadap organisasi yang ia jalankan serta bertugas untuk menyusun rencana dan tujuan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Manfaat perencanaan POAC di kamar bedah. Yang pertama, planning. Biasanya membuat pelaksanaan tugas jadi tepat serta aktivitas tiap unit akan terorganisasi ke arah tujuan yang sama. Yang kedua, dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi. 3, memudahkan pengawasan. 4, dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Yang kedua, organizing. Memungkinkan untuk pembagian atas tugas yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Yang ketiga, personil dalam perusahaan mengetahui tugas yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, actuating. Mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan efektif secara efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, memberikan tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. 3, menjalankan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. 4, controlling. Mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan. 2, menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan. 3, memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Bagian-bagian penting dalam perencanaan keperawatan. Yang pertama, waktu yang tepat dalam melakukan perencanaan keperawatan. Yang kedua, fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, menentukan target rencana keperawatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Erik. Langkah-langkah menyusun perencanaan keperawatan. Menentukan urutan prioritas masalah. Tahap ini memilih masalah yang memerlukan perhatian atau prioritas di antara masalah yang telah ditentukan. Prioritas tertinggi diberikan pada masalah yang mengaruhi kehidupan atau keselamatan pasien. Merumuskan tujuan keperawatan yang akan tercapai. Hasil yang ingin dicapai dari asuhan keperawatan untuk menanggulangi dan mengatasi masalah yang telah dirumuskan dalam keperawatan.
menentukan rencana tindakan keperawatan. Langkah penentu dalam tindakan keperawatan dalam rangka menolong pasien untuk mencapai suatu tujuan keperawatan. Menyusun visi, misi, filosofi, tujuan, dan sasaran. Perumusan visi, istilah lain dari visi adalah mimpi. Cita-cita, visi merupakan dasar untuk membuat suatu perencanaan sehingga disusun secara singkat, jelas, dan mendasar, serta ada batasan waktu untuk pencapaian. Visi merupakan pertanyaan berisi tentang mengapa organisasi terbentuk. Contoh rumusan visi menjadi ruang perawat bedah yang melakukan perawatan profesional dan unggul dalam manajemen perawatan luka modern di tahun 2028. Perumusan misi. Misi adalah uraian yang berisi pernyataan operasional guna mencapai visi yang telah ditetapkan. Contoh misi ruang perawatan bedah yang mengacu pada visi tersebut di atas. 1. Memberikan asuhan keperawatan pada pasien bedah secara holistik, psikososio-kultural, dan spiritual. 2. Melakukan tindakan perawatan luka dengan menggunakan manajemen perawatan luka modern. 3. Menyediakan sarana prasarana untuk menunjang manajemen perawatan luka modern. 4. Melakukan penelitian tindakan bedah berdasarkan perkembangan dan tren perawatan bedah. Perumusan filosofi. Filosofi adalah nilai-nilai dan keyakinan yang menyangkut keyakinan dan praktek keperawatan dalam suatu organisasi. Swanbook 1999. Contoh, 1. Pasien adalah manusia yang merupakan makhluk holistik, psikososial, spiritual. 2. Pasien adalah individu yang unik dan bermartabat. Perumusan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai sebagai arah kebijakan bagi organisasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapainya. Tujuan mutlak harus ada dalam organisasi pelayanan keperawatan. Untuk merumuskan tujuan yang baik harus memenuhi syarat antara lain. Gillies 1964. 1. Tujuan harus dapat menjelaskan arah. 2. Tujuan harus memungkinkan untuk dicapai. 3. Terukur, artinya tujuan berisi ketentuan kuantitatif. 4. Terdapat batasan waktu untuk pencapaian target. 5. Pencapaian akhir setiap tujuan dapat diterima semua anggota organisasi. 6. Kriteria dibuat untuk melihat seberapa besar tujuan tercapai. 7. Setiap tujuan mendukung sasaran organisasi. Ini masih berapa slide ya? Oh, ya. Ya, lanjut, Mas. Langkah-langkah menyusun Ini kan ya, mengatasi hambatan. Iya benar, Bu. Mengatasi hambatan dalam perencanaan. Mengatasi hambatan dalam perencanaan yaitu dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Hendaknya rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak kok dikomunikasikan ke bawah dan melibatkan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi dan partisipasi dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan perencanaan. Konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dan tujuan yang lebih rendah hendaknya dijaga karena merupakan proses yang dinamis.
Perbaikan dan revisi perlu dilakukan melalui interval waktu yang pendek. Perencanaan strategis dalam organisasi. Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan arah organisasi atau perusahaan dan prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Sangat penting untuk diketahui tentang proses perencanaan strategis yang baik. Hal ini mengingat bahwa dalam menyusun perencanaan strategis haruslah dengan cermat dan teliti, karena perencanaan strategis merupakan perencanaan yang bersifat menyeluruh. Kesalahan dalam menyusun perencanaan strategis akan berakibat fatal bagi organisasi. Kesimpulan, perencanaan keperawatan adalah suatu proses di dalam pemecahan masalah yang merupakan keputusan awal tentang sesuatu apa yang dilakukan, bagaimana dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan. Dari semua tindakan keperawatan, perencanaan manajemen keperawatan diawali dengan perumusan tujuan. Institusi atau organisasi yang dijelaskan dalam visi, misi, filosofi, dan tujuan sebagai arah kebijakan organisasi. Perencanaan keperawatan yang dipersiapkan oleh perawat harus berhubungan dengan kondisi pasien berdasarkan pengkajian dan diagnosa keperawatan. Perencanaan keperawatan menjadi dasar perawat dalam mengimplementasikan tindakan yang akan dilakukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keperawatan seperti menentukan prioritas masalah, menentukan tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan, merumuskan rencana tindakan keperawatan dan rasional secara tindakan keperawatan. Perencanaan keperawatan merupakan bagian dari proses keperawatan yang bermanfaat dalam pelayanan dan asuhan yang akan diberikan perawat pada pasien. Ya. Oke. Jadi kesimpulan yang diambil antara poin pertama sama kedua itu hal yang berbeda ya. Jadi kalau perencanaan yang ini adalah bagian dari fungsi manajemen, planning, mudah ya. Kalau yang perencanaan keperawatan ini bagian dari asuhan keperawatan. Jadi bertolak belakang. Lah yang kalian pelajari adalah yang bagian atas. Mudah ya. Jadi bukan yang perencanaan keperawatan ini tahap setelah pengkajian dan diagnosa keperawatan, enggak. Itu asuhan keperawatan atau asuhan kepenataan ya. Yang kita pelajari yang bagian atas, bahwa di manajemen fungsi-fungsinya ada planning, organizing, actuating, controlling. Itu ya. Lah ini planning ini yang kita pelajari. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Terus dari dulu saya udah komen ya, tugas-tugas PPT harusnya ada berapa baris ASMI. 8, Bu. 8. Lah kelompokmu? Ya, kan ini 4 mahasiswa apa 5 ya tadi? 4 ya misalnya. Kan Ya, ada Bu, 4. sampai yang tadi salah ketik aja masih kebaca. Mudah nggak? Salah ketiknya itu dibaca. Kan ketahuan banget langkah persiapan. Iya nggak sih, yang membaca ya baru pertama kali membaca, kalau dia udah membaca kemarin atau semalam, pasti dia akan tahu, oh ini aku salah ketik, jadi aku nggak akan membacakan yang salah ketik. Ya, jadi salah ketik ini harus dilatih dari tugas-tugas ini, karena apa? Besok skripsi individu ya, mudah nggak? Kalau salah ketiknya udah dilatih dari awal, bahwa oh ya aku salah di sini, besok pada saat kalian menyusun skripsi itu akan membantu sekali. Gitu ya. Oke, lanjut ke kelompok 2. Bentar, sambil saya baca ini.
Bentar. Oke, saya share screen ya, kelompok 2. Ya, Andreas ada? Hadir, Bu. Ya. Anissa Fatma? Hadir, Bu. Oke, Anissa Nurul? Bu. Ya, Bu Jangga? Hadir, Bu. Oh, oke, ya, silakan. Sudah terbaca kan ya? Ya, Ibu. Saya dengan Bu Jangga Made Bintang Langgabayang akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang manajemen dan kepemimpinan konsep pengorganisasian di kamar bedah. Pendahuluan, kamar operasi adalah suatu unit khusus di rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan tindakan pembedahan secara elektif maupun akut yang membutuhkan kondisi steril dan kondisi khusus lainnya. Tujuan makalah ini untuk mengetahui konsep pengorganisasian di kamar bedah. Pembahasannya, kamar operasi atau ruang bedah atau yang lebih dikenal dengan OKA, singkatan dari bahasa Belanda Operation Kamer, sebagai sebuah unit kerja yang terorganisir sangat kompleks dan terintegrasi merupakan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan operasi di suatu rumah sakit. Definisi, peran kekuasaan, status wewenang, dan kepusatan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan Maaf, Bu. Tadi ditelepon Bapak di spam telepon. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku atau orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Status adalah keadaan atau kedudukan dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Menurut Pollack, status atau kedudukan memiliki dua aspek, yaitu aspek yang pertama yaitu aspek struktural. Aspek struktural ini bersifat hierarkis, yang artinya aspek ini secara relatif mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya terhadap status-status lain. Sedangkan aspek status yang kedua yaitu aspek fungsional atau peranan sosial yang berkaitan dengan status-status yang dimiliki seseorang. Kedudukan atau status berarti posisi atau tempat seseorang dalam sebuah kelompok sosial.
Wewenang. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Kepusatan. Konsep kepusatan organisasi mengacu pada kenyataan bahwa beberapa jabatan ditempatkan sedemikian rupa dalam struktur organisasi sehingga melibatkan isi pemegang jabatan ke dalam seringnya komunikasi dengan sejumlah besar pekerja lainnya. Sebaliknya, jabatan lainnya ditempatkan sedemikian rupa sehingga terjadi sedikit komunikasi di antara pemegang jabatan dengan yang lainnya. Dua, prinsip pengorganisasian. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pengorganisasian yang dapat digunakan supaya fungsi pengorganisasian dalam manajemen dapat dilaksanakan dengan efektif. Yang pertama, prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Dua, prinsip otoritas atau authoring. Ketiga, prinsip rantai komando atau chain of command. 4. Prinsip pendelegasi wewenang atau delegation. 5. Prinsip rentang kendali atau span of control. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Andreas. Baik, 3. Uraian jabatan. 1. Kepala ruangan atau KARU, pengertian seorang tenaga keperawatan yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di kamar operasi. Tanggung jawab kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan tenaga keperawatan, kebenaran dan ketepatan program pengembangan pelayanan keperawatan, terus keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja tenaga keperawatan. 2. Penanggung jawab shift. Pengertiannya, seorang perawat profesional yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menggantikan tugas-tugas keperawatan pada waktu kepala unit tidak di tempat. Tanggung jawab membantu kepala unit dalam koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan asuhan keperawatan dalam shift-nya. Membimbing perawat pelaksana atau helper dalam kegiatan asuhan keperawatan dalam shift-nya. Ada lagi mengawasi dan mengendalikan pelayanan keperawatan dalam shift-nya. Ketiga, perawat pelaksana unit kamar bedah. Pengertiannya, seorang perawat profesional yang diberi wewenang dan ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan keperawatan di unit kamar bedah. Tanggung jawab, tugas pokok bertanggung jawab atas seluruh pelayanan klien unit kamar bedah lingkup keperawatan. Yang keempat, penata anestesi. Pengertiannya seorang tenaga keperawatan yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam membantu terselenggaranya pelaksanaan tindakan pembiusan di kamar operasi. Tanggung jawab secara administratif dan kegiatan keperawatan bertanggung jawab kepada perawat kepala kamar operasi dan secara operasional bertanggung jawab kepada ahli anestesi atau bedah dan perawat kepala kamar operasi. Yang kelima, helper. Pengertiannya, seorang staf dalam bidang keperawatan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan rumah tangga, administrasi, transportasi, dan membantu tugas-tugas perawat di ruang operasi. Tanggung jawab, tugas pokok bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rumah tangga di unitnya. Keterbatasan bagan organisasi. Bagan organisasi atau struktur organisasi adalah diagram yang menyampaikan struktur internal perusahaan secara visual dengan menjelaskan peran, tanggung jawab,
dan hubungan antar individu dalam suatu lembaga atau organisasi. Berikut beberapa keterbatasan dari bagian organisasi. Yang pertama, banyaknya orang yang ahli di bidangnya membuat banyak munculnya konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Perbedaan opini dan ide tentu selalu ada. Opini dan ide-ide tersebut kadang membuat terganggunya stabilitas organisasi di ruang bedah. Yang kedua, ketua tim akan sulit dikontrol karena banyak orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga diperlukan dewan pengawas di masing-masing bidang. Yang ketiga, budaya organisasi bisa diartikan sebagai karakteristik ataupun pedoman yang diterapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun kelompok di dalam organisasi tertentu. Budaya ini memiliki peranan yang penting dalam memotivasi dan juga meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi, baik itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Integrasi peran kepemimpinan dan fungsi manajemen yang terkait dengan struktur organisasi. Bu, mohon maaf Bu, slide-nya Bu. Integrasi peran kepemimpinan dan fungsi manajemen yang terkait dengan struktur organisasi. A. Integritas peran pemimpin. Integritas juga bisa didefinisikan sebagai sebuah konsistensi antara tindakan dengan nilai ataupun prinsip-prinsip yang sedang dijalankan. Integritas